Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih bisa menghadiri Bapak ya di sininya. Gimana kabar Sally dan Hilmi ya? How are you today? Okay, I hope you are fine ya. Mudah-mudahan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Dan di kesempatan ini Bapak hanya ingin mengajak diskusi sedikit ya berkaitan dengan kondisi pembelajaran kita di pandemi ini. Dan mungkin kita bisa merasakan belajar di kala pandemi dengan di kala normal ya. Nah, apa yang bisa kalian ungkapkan ketika belajar di kala pandemi, khususnya belajar bahasa Inggris dengan Bapak? Ada yang plusnya, ada yang minusnya, kira-kira gimana? Dari Sally atau dari Hilmi bisa mengungkapkan salah satu apa yang dirasa ketika belajar dalam suasana pandemi? Lebih enak waktu tatap muka karena jadi lebih ngerti. Jadi lebih memahami belajar ketika tatap muka langsung ya, atau ketika situasi normal. Kalau Hilmi, pendapatnya sama apa mungkin ada sedikit perbedaan? Iya kayak gitu sama. Terus pas negatifnya kalau di masa pandemi kurang mengerti gitu. Jadi di masa pandemi kurang dipahami materi yang diberikan oleh guru ya. Iya. Nah, tapi karena keadaan yang mengharuskan kita belajar secara pandemi atau secara daring ya, secara online atau secara di luar tatap muka, apa yang harus dilakukan ketika situasinya seperti ini? Karena kan kita tidak bisa menghindari ya. Pak, lebih enak belajar tatap muka ya, itu kalau keadaan normal. Tapi kan karena corona, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, dalam hal ini ketika kalian belajar bahasa Inggris dengan Bapak, kira-kira gimana? Apalagi mungkin Bapak dibantu dengan video yang sering dibuat ya, apa ada sedikit tambahan pemahaman atau bagaimana? Ya, coba. Bisa lebih memahami lewat video sama Bapak. Oke. Jadi lebih membantu ya. Jadi lebih membantu ya. Sementara cukup itu saja. Ada masukan mungkin yang bisa kalian berikan untuk pembelajaran bahasa Inggris di masa yang akan datang? Mudah-mudahan situasi bisa lebih baik lagi ya. Kira-kira sebagai siswa kalian masukannya apa untuk pembelajaran bahasa Inggris ke depan? Ya, oke. Mungkin nanti dilanjutkan ya. Untuk sementara mungkin Bapak cukupkan dulu. Terima kasih atas jawaban kalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk Bapak juga ya, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih Hilmi ya. Mudah-mudahan kita terus sehat dalam keadaan apapun juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Upi, Sultan? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, Ibu mau ini aja, kita sharing ini aja. Bagaimana menurut Upi pembelajaran dengan Ibu pelajaran ekonomi? Apakah ada kesulitan? Ya, selagi kita memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan, bisa mengikutinya juga. Sultan gimana? Ya. Sultan selama Ibu mengajar ekonomi di kelas 12 juga ini. Ya pertamanya memang agak kesulitan, tapi seiringnya berjalan waktu saya memperhatikan terus nanya-nanya juga ke teman, alhamdulillah sedikit-sedikit menjadi mengerti gitu, dan sekarang udah mulai paham. Alhamdulillah. Ibu sendiri sebenarnya merasa apakah Ibu bisa pembelajaran Ibu diterima oleh kalian? Mengingat kelas 12 sekarang kan materinya bukan maksudnya itu kan hitungan semua ya, jadi ininya ke teori
teorinya agak jarang ya kita langsung ke pembelajaran ke praktek. Tapi ibu lihat sih tugas-tugas kalian semua alhamdulillah bisa dikerjakan. Jadi selama belajar dengan ibu tidak ada kesulitan kan? Ya tidak. Ya ibu yakin kelas IPS hebat semua. Kalian memilih IPS berarti kalian suka dengan pelajaran ekonomi akuntansi. Oke, kalau memang tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ini dengan siapa? Eka Rahmawati. Eka Rahmawati kelas berapa? Kelas 12 MIPA. Iya, terima kasih Eka Rahmawati kelas 12 MIPA. Ya, barangkali ini Bu ingin tahu tentang hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar ya, terutama di SMA khusus pendidikan umumnya di Yasti. Yang mana pada hari ini termasuk masih dalam keadaan suasana Covid gitu ya. Mungkin di situ ketika belajar kalian mendapatkan pelajaran secara luring maupun secara daring ya. Sekarang ini masih seperti itu. Terus ibu tanya, kira-kira enak yang mana? Enak luring atau enak daring? Enak luring. Enak luring, alasannya? Karena luring itu jadi setiap belajar itu langsung dijelaskan oleh gurunya pada kita. Jadi kita juga mudah memahami. Kalau daring mah Daring? jadikan pembelajarannya hanya sekedar materi, Ya, tidak ada materi, penjelasan. Ya. Jadi enak-enak luring pengennya seperti itu, tapi Iya. tidak mungkin karena keadaan seperti ini kita mau tidak mau harus menerima, ya. Nah mungkin dari ibu secara pribadi, khususnya kepada Eka, umumnya kepada semua, dalam keadaan seperti ini pengennya semuanya mengikuti dengan baik, gitu ya, baik keadaan belajar luring maupun pelajaran daring, ya. Kemudian kesulitan apa yang mungkin kamu dapatkan atau kamu rasakan ketika pelajaran daring? Kayak kuota, kadang jaringan juga gitu. Yang lain? Kadang jadikan kalau daring mah harus menggunakan itu HP yang besar ya buat data-data, kadang nggak cukup. Gitu. Jadi yang menjadi hambatannya adalah dari segi mungkin kuota atau jaringannya. Mungkin ada yang lain lagi yang dirasakan dengan belajar secara daring? Nggak ada. Kemudian kamu sekarang kelas 12 ya, khusus pelajaran ibu pelajaran seni budaya. Apa yang kamu harapkan ya mungkin kepada ibu secara pribadi atau mungkin kepada guru-guru yang lain? Ada harapannya atau mungkin pesan lah kira-kira apa gitu ya. Nanti ibu sebaliknya memberikan pesan juga kepada Eka Rahmawati. Kira-kira pesan dari kamu lah sebagai siswa kelas 12, perwakilan dari teman-temannya, kira-kira pesan apa yang disampaikan kepada guru-guru yang khusus kepada ibu secara pribadi kira-kira? Ya mungkin dari ibu kepada Eka khusus, umumnya kepada semua, tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan suasana seperti ini kalian tetap belajar, apalagi kelas 12 kesempatannya sebentar. Ibu mengharapkan tidak sampai berhenti di sini, dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi minimal S1. Itu harapan dari ibu kepada kalian atau kepada perwakilan dari kelas 12 ya, jangan sampai terhenti sampai di sini. Nah, sekarang harapan dari siswi atau siswa SMA ke guru-guru umumnya khususnya ke ibu kira-kira yang diharapkan oleh Eka lah seperti itu. Harapan saya adalah semoga guru-guru tetap sehat, tetap semangat mengajar, juga memberikan materi yang terbaik untuk siswa-siswi SMA Yasti. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan baik oleh ibu secara pribadi maupun oleh Eka sebagai perwakilan kelas 12 mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.